Shalom, selamat pagi. Firman Tuhan hari ini dengan tema hidup kebijaksanaan di dalam Kristus. Saya ulangi, hidup kebijaksanaan di dalam Kristus. Firman Tuhan terambil di dalam Matius 25 ayat 1 sampai yang ke-13. Matius 25 ayat 1 sampai yang ke-13. Saya akan bacakan. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi ia tidak membawa minyak. Sedangkan gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak di dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis yang bodoh itu berkata kepada gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi gadis yang bijaksana itu nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruangan perjamuan kawin, lalu pintu itu ditutup. Kemudian datanglah gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu hari maupun akan saatnya." Saudara, di dalam firman Tuhan ini, bahwa di dalam Matius 25 ayat 1 sampai yang ke-13, di dalam firman Tuhan ini ada 2 gambaran bahwa 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijaksana. Kenapa kok bisa dibilang satunya bijaksana, satunya bodoh? Apa yang membedakan 5 gadis yang bijaksana dengan 5 gadis yang bodoh? Sama-sama mempunyai pelita, namun persiapan mereka tidak sempurna. Sama dengan kehidupan kita, seringkali anak-anak Tuhan ada yang bodoh dan ada yang bijaksana. Apa yang membuat anak-anak Tuhan itu bisa menjadi bodoh dan bisa menjadi bijaksana? Karena ada 2 golongan. Kita mau tidak mau kita akan memilih. Kita mau menjadi bodoh atau kita mau menjadi bijaksana. Karena itu pilihan. Hari ini saya berbicara bahwa hidup itu sebuah pilihan. Apa yang saudara pilih? Saudara akan menjadi bijaksana atau saudara akan menjadi bodoh? Akan kita pelajari apa kelebihan dari gadis bijaksana. Apa yang membuat dia menjadi gadis yang bijaksana? Dan apa yang membuat yang lainnya menjadi bodoh? Saudara dengar baik-baik, hari ini firman Tuhan katakan hari-hari yang jahat. Oleh sebab itu saudara harus mempersiapkan hidup saudara. Saudara harus mempersiapkan diri saudara untuk memilih apakah saudara mau mempersiapkan hidup saudara untuk menjelang kedatangan Tuhan, untuk keadaan zaman yang akan berikutnya akan semakin berat dan Tuhan Yesus pasti datang. Dan yang kedua, saudara tidak mempersiapkan apa-apa, saudara menjadi bodoh, saudara acuh tak acuh, saudara cuek terhadap zaman ini, saudara tidak pusingkan dengan kerohanian, saudara tidak pusingkan tentang kedatangan Tuhan. Saudara masa bodoh, cuek seperti 5 gadis bodoh ini, tidak mempersiapkan hidupnya untuk bahwa Tuhan Yesus pasti datang kembali yang kedua. Hari ini saya berbicara, saudara bisa memilih antara saudara mau menjadi gadis bodoh, atau saudara akan menjadi gadis yang bijaksana. Apa yang membuat gadis satunya bijaksana dan satunya bodoh? Yang pertama, yang dilakukan gadis bijaksana adalah Matius 25 ayat yang keempat.
Sedangkan gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga membawa minyak di dalam buli-buli mereka. Yang dilakukan gadis bijaksana adalah dia membawa pelita dan dia membawa cadangan. Pelita itu ada minyaknya, tapi pelita itu membawa, gadis bijaksana itu membawa pelita dan juga ada cadangan minyak. Artinya gini, yang dilakukan gadis bijaksana ini, dia memperhatikan kehidupan rohaninya, tetapi dia juga tidak lupa. Dia membawa atau menjalin satu hubungan dengan Roh Kudus, yaitu minyak pengurapan itu datangnya dari Roh Kudus. Hari ini saya berbicara, saudara harus memperhatikan kehidupan rohani saudara. Atau saudara kalau tidak mau memperhatikan, saudara akan menjadi gadis yang bodoh. Kalau saudara memperhatikan hidup rohani saudara, saudara menjadi gadis yang bijaksana, pribadi yang bijaksana. Yaitu saudara tahu bahwa kerohanian saudara harus hidup menyala. Dan kerohanian saudara harus sehat. Tetapi saudara tidak lupa, saudara terus mendekat, bergaul karib dengan Roh Kudus. Karena pengurapan itu datangnya dari pekerjaan Roh Kudus. Saudara tidak bisa mau atau tidak mau, bisa atau tidak bisa, bahwa saudara wajib bergaul karib dengan Roh Kudus. Saudara membutuhkan pekerjaan Roh Kudus, itu minyak. Itu gambaran yang dilakukan oleh gadis bijaksana. Dia mencadangkan minyak sehingga pelita gadis yang bijaksana itu tetap menyala. Hari ini kerohanian saudara perhatikan dengan baik-baik. Apakah rohani saudara tetap berapi-api? Kehidupan rohani saudara sehat. Dan yang kedua, jangan lupa tetap bergaul dengan Roh Kudus. Minyak itu bisa didapatkan, pengurapan itu bisa didapatkan dengan pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus itu lebih digambarkan oleh minyak, pengurapan. Zaman dahulu raja, nabi, imam itu diurapi oleh minyak. Hari ini mungkin tidak secara nyata minyak, tetapi minyak itu bicara penyertaan, pengurapan Roh Kudus dalam diri saudara. Apakah pengurapan itu tetap masih ada? Dan saudara terus membawa hidup untuk diurapi oleh Roh Kudus. Yang kedua, Matius 25 ayat 10. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka telah siap sedia masuk bersama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu itu ditutup. Yang kedua, yang dilakukan gadis yang bijaksana adalah mempersiapkan kehidupannya untuk layak masuk dalam perjamuan kawin. Di sini dikatakan yang telah siap sedia masuk bersama dia dalam ruangan perjamuan kawin. Artinya gini, kalau orang yang mau bijaksana, dia selalu memperhatikan kehidupan rohaninya. Apakah rohaninya ini sehat? Jangan saudara sibuk memperhatikan kehidupan duniawi saudara, sibuk memperhatikan tubuh ini. Saudara memperhatikan makan saudara memperhatikan pakaian yang bagus-bagus. Tapi saudara lupa untuk memperhatikan manusia rohani saudara. Hari ini saudara harus persiapkan manusia rohani saudara. Untuk nanti ketika Tuhan Yesus datang, kehidupan saudara layak untuk dalam perjamuan kawin anak domba. Bersama Yesus di dalam kerajaan sorga. Jangan saudara acuh tak acuh dengan kehidupan rohani. Ya, sekedar saudara ke gereja, saudara tidak peduli dengan perkara-perkara rohani, asupan iman saudara, supaya rohani saudara benar-benar sehat. Makanan-makanan bergizi hanya untuk daging saudara, tetapi makanan rohani, firman Tuhan, air rohani, pujian penyembahan, dan itu saudara tidak perhatikan. Dengar baik-baik.
Orang yang mempersiapkan rohaninya dengan baik ketika Tuhan Yesus nanti datang kali yang kedua, dia yang layak masuk dalam kerajaan Allah. Tetapi orang yang bodoh, dia tidak pernah memperhatikan kehidupan rohaninya. Nanti Tuhan Yesus kali kedua datang, mereka akan dibuang dan dicampakkan ke dalam api. Hari ini saya berbicara persiapkan manusia rohani saudara. Dandani manusia rohani saudara, perhatikan, beri perhatian khusus untuk manusia rohani saudara. Supaya nanti Tuhan Yesus datang kali yang kedua, saudara tidak tertinggal. Yang ketiga, Matius 25 ayat 13, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Yang dilakukan oleh gadis yang bijaksana, dia selalu berjaga-jaga. Dia siap sedia, dia selalu perhatikan. Dia selalu memperhatikan sekitar, dia selalu memperhatikan hidup rohaninya. Dia selalu membuat rohaninya siap siaga. Ingat baik-baik, di akhir zaman ini kalau saudara perhatikan tanda zaman, keadaan zaman, itu saudara harus siap berjaga-jaga. Karena kalau kita lihat tanda zaman, semua keadaan Alkitab ini sudah tergenapi. Dan tinggal satu, yaitu kedatangan anak manusia yang kali yang kedua. Atau kedatangan Mesias kali yang kedua. Dengar baik-baik. Anda harus berjaga-jaga. Jangan rohani saudara tertidur. Jangan rohani saudara tidak perhatikan. Rohani saudara maaf, kering kerontang. Tetapi biarlah rohani saudara menyala. Pengurapan itu tetap ada. Biarkan rohani saudara sehat. Rohani saudara benar-benar siap untuk menyambut kedatangan. Saudara, kedatangan Tuhan kali yang kedua itu bukan dongeng. Tapi pasti akan terjadi. Oleh sebab itu perhatikan hidup saudara untuk lebih sungguh-sungguh lagi. Saudara, saya tutup dengan satu kesaksian. Saya punya om atau adiknya mama. Waktu saya masa kecil, saya sering bermain, om ini sering datang ke rumah, sering sangat dekat, sangat akrab dengan saya dan keluarga saya. Singkat cerita, om saya ini dulunya Kristen, namun om saya ini akhirnya tidak sungguh-sungguh, tidak tahu ke gereja, tidak tahu berdoa, dan dia meninggalkan iman kekristenannya. Suatu waktu ketika saya masih kecil, kurang lebih usia 12-13 tahun, ketika saya berdoa, tiba-tiba ada satu suara bilang, ingatkan om untuk kembali ke gereja. Lalu saya sampaikan ke om saya, om, saya waktu tadi berdoa, saya diingatkan untuk om kembali ke gereja. Lalu apa yang dikatakan om saya? Om saya berkata gini, nanti kalau sudah tua, saya akan kembali ke gereja. Lalu waktu berlalu, ketika saya berdoa untuk kedua kalinya, Roh Kudus bicara yang sama. Ingatkan ommu untuk kembali ke Tuhan, kembali ke gereja. Lalu saya sampaikan untuk kali kedua ke om saya. Lalu apa yang dikatakan om saya? Om saya berkata gini, enak masuk neraka karena bisa ketemu artis, ketemu bintang film. Saya diam saja. Tugas saya hanya menyampaikan. Waktu om saya bilang gitu, saya hanya terdiam karena waktu itu juga saya masih kecil, belum besar. Lalu beberapa lama kemudian, yang ketiga kali, waktu saya berdoa, Tuhan juga ingatkan yang ketiga kali, sampaikan ke ommu untuk kembali ke gereja. Lalu singkat cerita saya sampaikan ke om saya ketiga kalinya. Om saya hanya bicara terdiam dan dia bilang, nanti kalau tua balik ke gereja, kembali ke Tuhan. Singkat cerita,
saya di usia 30 sekian, saya kurang hafal 30 berapa, di usia ke-30 sekian, dia belum sempat ke gereja, dia belum sempat sungguh-sungguh ke Tuhan, dia belum balik untuk menjadi anak Tuhan, balik kepada iman kekristenannya. Dia kecelakaan, dia tertabrak truk, dan maaf, badannya terlindas truk itu dan hancur. Dan seketika itu dia meninggal tanpa ada pertobatan. Saudara dengar baik-baik. Persiapkan diri saudara, perhatikan kerohanian saudara, perhatikan perkara rohani di dalam diri saudara. Karena kedatangan Tuhan itu bisa secara massal. Nanti ketika Tuhan Yesus datang kali yang kedua, kedatangan Tuhan juga bisa bicara pribadi. Bisa saudara, ketika saudara sakit dan meninggal atau saudara mengalami meninggal, itu kedatangan secara pribadi buat seseorang. Oleh sebab itu, berjaga-jagalah. Jadilah gadis yang bijaksana, jadilah pribadi yang bijaksana, supaya saudara tidak tertinggal. Tuhan Yesus memberkati.